Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita mulai lagi pembelajaran kita. Semoga teman-teman berada dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bahasan kita kali ini melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Bapak yakin dan percaya bahwa kalian sudah membahas dan membaca lanjutan dari bahasan perusahaan dagang. Kemarin Bapak tugaskan kalian membaca bab 7 tentang persediaan barang. Ya, bagaimana mencatatnya, bagaimana pengakuannya sudah dijelaskan di dalam buku di dalam bab 7. Bapak yakin kalian sudah membacanya dan insya Allah paham ya. Nah, insya Allah paham. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang baru, ya, materi yang baru. Mundur ke belakang ke bab 5, ya. Mundur ke belakang ke bab 5, kita bahas tentang kas dan investasi jangka pendek. Namun demikian, kebanyakan yang akan dibahas adalah terkait dengan kasnya. Kalau investasi jangka pendeknya kemungkinan tidak terbahas. Jadi yang dibahas adalah yang terkait dengan kasnya. Kas itu ada yang di dalam perusahaan, ada juga kas yang ada di dalam bank. Bagaimana pencatatannya ini supaya menjadi clear, tidak ada pengakuan sepihak gitu. Ada yang mengaku bahwa ini uang perusahaan, sementara di bank belum tercatat dan lain sebagainya. Nah, ini kita bahas di bab 5, kas dan investasi. Judulnya kas investasi, namun yang akan banyak dibahas adalah kas, ya. Yang akan bahas adalah kas. Ada baca tentang bagaimana pengertian kasnya, ya. Di bab itu ada pengertian tentang kas. Apa yang dimaksud dengan kas? Kita sering membahas kas, bahkan ada buku besar kas, tapi tidak tahu apa yang dimaksud dengan kas. Nah, di sini dijelaskan lebih detail. Bagaimana komposisi kas juga ada. Bagaimana pengendalian dan pengawasan terhadap kas. Kenapa harus diawasi dan dikendalikan? Kas ini adalah harta yang paling liquid. Kas ini adalah harta yang paling cair, mudah mengalir, mudah berkurang. Ya, coba hari ini di dompet Anda kalau pagi-pagi ada isi uang berapa? Ya, sore hari tinggal berapa? Kecenderungan bukan bertambah tapi berkurang. Nah, itu makanya ada yang disebut dengan pengendalian kas. Kalau di dalam mata kuliah ada manajemen keuangan. Nah, kenapa manajemen keuangan ini diperlukan? Karena mengendalikan kas yang liquid ini sehingga mengalirnya sesuai dengan kepentingan, mengalirnya sesuai dengan kebutuhan, tidak mengalir kemana-mana, ya. Baik, dalam pengawasan juga ada penerimaan. Bagaimana itu penerimaan, masuknya kemana? Ada juga pengeluaran, bagaimana itu mencatatnya. Nah, di sini penerimaan dan pengeluaran ada metodenya, ada pengaturannya. Jadi jangan keliru. Juga ada disebut dengan petty cash. Nah, di dalam bab ini ada yang disebut dengan petty cash. Apa itu petty cash? Kas kecil. Kalau ada kas kecil berarti ada kas besar. Nah, di situ ada penjelasan. Silahkan tinggal dibaca saja, disimak berkali-kali membacanya, jangan hanya membaca hanya sekali dianggap sudah mengerti. Kita baca sampai paham, kita baca sampai mengerti, ya. Kita baca sampai paham, kita baca sampai mengerti. Nah, itu kas kecil. Terus ada kas kecil ini ada sistem impress dan ada fluktuatif. Nah, nanti akan Anda tahu bagaimana contohnya. Contoh kas kecil yang impress dengan contoh kas kecil yang fluktuatif. Ini ada metode pencatatannya. Nah, itu yang dibahas dalam bab ini, ya, tentang kas. Terus yang berikutnya ada rekonsiliasi laporan bank. Ya, rekonsiliasi laporan bank. Apa yang dimaksud dengan ini? Di sini juga dijelaskan. Kita terkadang dalam perusahaan, uang itu bukan hanya disimpan di kas perusahaan, tapi ada juga yang tersimpan di kas bank. Nah, ada kas yang ada dalam perusahaan, ada kas yang ada di dalam rekening bank atas nama perusahaan. Nah, ini harus dicocokkan antara catatan yang ada dalam kas kita di perusahaan dengan catatan yang ada dalam kas perbankan. Ya,
Ini ada yang disebut pencocokan itu rekonsiliasi. Disinkronkan antara catatan perusahaan dengan catatan perbankan, direkonsiliasi. Nah, rekonsiliasi bank ini ada rekonsiliasi saldo akhir dan ada rekonsiliasi saldo awal. Nah, ini yang direkonsiliasinya yang mana? Nah, di sini juga sudah dijelaskan di dalam buku ini, ya. Kalian tinggal baca saja, pesan Bapak bacanya ingat, harus berkali-kali dan harus berulang-ulang. Artinya apa? Berulang kali. Sampai kapan? Sampai kita ngerti. Ya, kalau kita ngertinya 3 kali, berarti 3 kali kita bacanya. Kalau 5 kali kita bacanya. Nah, tingkat kemampuan pemahaman tiap-tiap kita berbeda. Jadi ada yang 3 kali langsung ngerti, ada yang 4 kali baru ngerti, bahkan ada yang sampai 6 kali membaca baru ngerti. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing saja. Jadi batasannya sampai kapan? Sampai kita ngerti dan paham. Ya, sampai kita ngerti dan paham. Nah, rekonsiliasi bank ini, rekonsiliasi laporan bank ini adalah menjadi materi kas kita. Ya, Anda akan belajar rekonsiliasi bank berdasarkan saldo, saldo awal dan saldo akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti juga ada selisih antara setelah direkonsiliasi, ya, setelah disinkronkan antara catatan kas yang ada di perusahaan dengan catatan kas yang ada di perbankan, bisa jadi ada selisih, perbedaan. Nah, selisihnya ini dibagaimanakan? Ya kan? Selisih kas ini dibagaimanakan? Dalam buku ini juga sudah dijelaskan. Kalian tinggal baca saja, ya. Syukur-syukur kita punya kesempatan untuk berinteraksi di kelas, biar bisa dijelaskan lebih rinci, biar bisa dijelaskan lebih detail. Sehingga pemahamannya didapat ketika dijelaskan. Tapi Bapak punya keyakinan, kalian juga dengan membaca buku ini yang sudah Anda dapatkan, tinggal dibaca saja, maka Bapak punya keyakinan kalian juga akan paham, ya. Cuman silaturahimnya saja yang tidak dapat, ya. Tidak bertemu secara langsung, tidak bersua secara langsung. Tiap ketemu kita bisa berjabat tangan dan lain sebagainya, itu nilai silaturahim. Tapi bukan berarti kita tidak paham dari apa yang disampaikan. Bapak berharap apa yang Bapak arahkan untuk kita belajar bersama, kalian juga mendapatkan pemahaman. Jadi artinya apa? Bagaimanapun caranya kita dapat ilmunya, bagaimanapun caranya kita dapat pahamnya, walaupun silaturahimnya tidak ada. Ya, jadi itu sampai selisih kas yang perlu Anda yang perlu Anda baca, sampai selisih kas. Selisih kas ketika terjadi rekonsiliasi antara catatan bank dengan catatan perusahaan, terutama pengakuan kas ini. Kalaupun ada selisih, nah selisihnya itu bagaimana? Karena selisih bisa jadi begini, selisih itu ada di perusahaan dan selisih itu bisa jadi di perbankan. Ketika di perbankan bagaimana, ketika di perusahaan bagaimana, di buku ini sudah dijelaskan. Ya, itu saja dari Bapak untuk tugas kali ini. Lebih rinci, lebih jelasnya lagi, silahkan ada tulisan Bapak di dalam materi ketiga ini, materi yang ini, silahkan Anda baca secara seksama, ya. Terus ada tugas yang itu yang harus Anda kerjakan. Apa tugasnya? Anda mengerjakan pertanyaan di halaman 118, itu semuanya ya dikerjakan. Dan soal latihan 119 hanya 2 soal. Ya, yang dikerjakannya hanya 2 soal di soal latihan 119. Ingat, ini adalah tugas individu, ya, bukan tugas kelompok. Anda mengerjakannya silahkan bekerja sama dengan tulisan tangan, ditulis di atas kertas. Kalau bisa folio bergaris, ya, folio bergaris biar rapi, ya, biar rapi, ditulis tangan. Bagaimana dikumpulkannya? Dikumpulkan di ketua kelas masing-masing. Waktunya 1 minggu. Kalau hari ini Bapak menugaskan di hari Kamis, berarti Anda kumpulkan tugasnya di hari Rabu yang akan datang. Ya, jadi cukup lama untuk mengerjakannya, ya. Cukup waktu untuk mengerjakannya, ya. Silahkan, contoh-contoh pengerjaannya ada di dalam buku ini, kasus-kasusnya, pertanyaannya juga ada dalam buku ini. Anda tinggal baca berkali-kali, berulang kali, ya. Demikian barangkali teman-teman mahasiswa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita
tetap sehat, kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi langkah konkret kita dalam menuntut ilmu. Terima kasih, selamat siang, dan sampai ketemu lagi. Semuanya sehat berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.